Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Sri Mulyadi, NPM 1750532. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari draft proposal skripsi yang telah saya buat. Judul peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis dan SLAP konsep siswa SMP melalui model pembelajaran problem-based learning. Latar belakang masalah. Matematika mempunyai peranan yang cukup besar dalam memberikan berbagai kemampuan kepada siswa, guna penataan kemampuan berpikir dan kemampuan dalam memecahkan masalah, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Lebih khususnya kehidupan lokal di mana peserta didik bersentuhan secara langsung dengan lingkungannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Saragih dan Napitupulu 2015, bahwa para siswa diharapkan dapat untuk menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa matematika menyatu dengan pola kehidupan manusia. Berdasarkan karakteristiknya, matematika merupakan keteraturan tentang struktur yang terorganisasikan. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis dan sistematik, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep paling kompleks. Hastratudin 2015. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemahaman konsep memegang peranan penting dalam pembelajaran matematika. Jika konsep dasar yang diterima siswa salah, maka sukar untuk memperbaiki kembali, terutama jika sudah diterapkan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Pengetahuan konsep yang kuat akan memberikan kemudahan dalam meningkatkan pengetahuan prosedural matematika siswa. Dahar 2011 menyebutkan, jika diibaratkan, konsep-konsep merupakan batu-batu pembangunan dalam berpikir, akan sangat sulit bagi siswa untuk menunjukkan ke proses pembelajaran yang lebih tinggi jika belum memahami konsep. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman konsep matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika, subkonsep sangat diperlukan untuk dapat menumbuhkan pandangan dan sikap positif dalam menyelesaikan soal matematika. Calhoun dan Akokela dalam Rahman 2012 halaman 23 menyatakan konsep diri adalah pandangan hidup tentang dirinya sendiri. Adapun dimensi-dimensi konsep diri ialah 1. Pengetahuan, 2. Harapan, 3. Penilaian. Menyikapi permasalahan di atas, maka perangkat pembelajaran yang dirancang sangat perlu melibatkan siswa secara aktif dalam mengkonstitusi sendiri pengetahuannya. Maka dari itu, kita akan menggunakan model pembelajaran yang mengutamakan pemecahan masalah. Pembelajaran yang mengutamakan pemecahan masalah adalah problem-based learning. Dalam pembelajaran problem-based learning, siswa membentuk kelompok kecil dan mempresentasikan open-ended problem untuk menyelesaikan dan menjawab soal. Crowley 2015. Adapun tahapan-tahapan problem-based learning menurut Mariani et al. 2014 adalah sebagai berikut. 1. Memberi orientasi tentang masalah kepada para siswa. Yang kedua, mengorganisir para siswa untuk melakukan riset. Yang ketiga, membantu menyelidiki investigasi. Yang keempat, meningkatkan dan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang kelima, meneliti dan untuk mengevaluasi kemajuan memecahkan masalah. Model problem-based learning diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis dan subkonsep siswa, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dapat berkurang dan terselesaikan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis dan Subkonsep Siswa SMP melalui model pembelajaran problem-based learning. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Driver, dalam Nur Karimah 2006-12, pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau tindakan. Seseorang dikatakan paham apabila ia dapat menjelaskan atau menerangkan kembali inti dari materi atau konsep yang diperolehnya secara mandiri. Kedua, Permendikbud nomor 35 tahun 2018 menyatakan keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional TIMSS dan PISA sejak tahun 1999 menunjukkan bahwa pencapaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan tim dan PISA.
Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa rendah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi 2017 halaman 90, bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa pada penyelesaian soal-soal materi kubus dan balok masih rendah. Nilai hasil tes pemahaman konsep siswa pada kategori tinggi besar 25,71% sebanyak 9 orang siswa, dan peroleh nilai siswa yang lebih dari 26,67 dan kategori rendah 20% sebanyak 7 orang siswa, dengan perolehan nilai siswa yang kurang dari 13,33. Presentasi terbesar pada kategori sedang dengan memperoleh presentasi 54,28%, terdiri dari 19 orang siswa dengan perolehan nilai siswa di antara 13,33 dan 26,67. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan siswa belum menguasai pemahaman konsep materi kubus dan balok karena berdasarkan nilai maksimum yang diperoleh hanya mencapai nilai 40 yang nilai dari masing-masing indikator tidak mencapai nilai maksimal. Rumusan masalah 1. Apakah pencapaian peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP yang model pembelajaran problem-based learning lebih tinggi daripada siswa SMP yang memperoleh model pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah konsep siswa SMP yang memperoleh model pembelajaran problem-based learning lebih baik daripada siswa SMP yang memperoleh model pembelajaran konvensional? Yang ketiga, apakah terdapat korelasi kemampuan pemahaman konsep matematis dan konsep siswa SMP yang memperoleh model pembelajaran problem-based learning? Tujuan penelitian sama saja dengan rumusan masalah, dan di sini kita ingin mengetahui apa saja yang sudah kita rumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, di sini ada yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya pemahaman dan bahan kajian pustaka tentang peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis dan konsep siswa SMP dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning, sehingga memberikan manfaat bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama itu untuk siswa, dengan diterapkannya proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman konsep matematis dan konsep sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua itu bagi peneliti, menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti mengenai pengembangan pembelajaran matematika yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya itu ada definisi operasional untuk mengetahui mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dan penelitian ini, maka diberikan definisi operasional sebagai berikut. 1. Kemampuan pemahaman konsep matematis. Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika sehingga siswa dapat menyatakan ulang konsep tersebut, mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu, memberikan contoh dan bukan contoh konsep. Yang kedua adalah self-concept. Self-concept merupakan suatu gambaran terhadap seseorang mengenai dirinya sendiri yang tak lain meliputi fisik, psikologi, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi yang telah dicapainya. Adapun indikator self-concept yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Dimensi pengetahuan, yang kedua dimensi harapan, dan yang ketiga adalah dimensi penilaian. Kemampuan pemahaman konsep matematis. Kemampuan pemahaman konsep matematis menurut Sanjaya Batubara 2017. Yang kedua itu adalah kajian teori. Kemampuan pemahaman konsep matematis menurut Sanjaya Batubara 2017 halaman 48, bahwa kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan peserta didik yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran di mana peserta didik tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data maupun mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Ada 7 indikator menurut Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506 /C/Cap/PP/2004. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Yang keenam, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih
prosedur atau operasi tertentu mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Yang kedua itu kajian teori tentang self-concept. Self-concept merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang meliputi fisik, psikologi, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Yang telah dicapainya, segi fisik meliputi penampilan fisik, daya tarik, dan kelayakan, sedang segi psikologis meliputi pikiran, perasaan, penyesuaian, keberanian, kejujuran, kemandirian, kepercayaan, serta aspirasi. Indikator self-concept diantaranya yang pertama itu dimensi pengetahuan yang berkaitan dengan partisipasi siswa terhadap matematika dan pandangan siswa terhadap kemampuan matematika yang dimilikinya. Yang kedua itu dimensi harapan yang berkaitan dengan pembelajaran matematika yang ideal mengenai manfaat matematika dan peran aktif siswa dalam pembelajaran matematika, berani menghadapi tantangan. Yang ketiga itu adalah dimensi penilaian yang berkaitan dengan seberapa besar siswa menyukai matematika, yaitu ketertarikan siswa terhadap matematika dan soal-soal penalaran matematis. Kajian teori tentang model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning ini terdiri menjadi 5 tahap. Yang pertama itu ada proses orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dan mengajukan masalah. Yang kedua itu mengorganisasi siswa. Pada tahap ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok. Menjadi siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen, dan menyelidikkan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Yang keempat adalah model pembelajaran konvensional. Menurut Rus Effendi 2006 menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode ekspositori adalah sebagai berikut. Yang pertama itu guru memberikan informasi atau ceramah dengan menerangkan suatu konsep, mendemonstrasikan keterampilannya mengenai pola atau aturan dalil tentang konsep itu, yang diberikan kesempatan untuk siswa bertanya, guru memeriksa apakah siswa sudah mengerti atau belum. Yang kedua adalah guru memberikan contoh-contoh soal dari konsep yang sudah diterangkan dan meminta siswa untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang ketiga adalah siswa mencatat materi yang telah diterangkan oleh guru dan juga pemberian soal-soal pekerjaan rumah. Selanjutnya yaitu adalah kerangka berpikir. Jadi dari peta ini kita dapat melihat dengan rendahnya kemampuan pemahaman konsep dan self-concept. Lalu ke materi pembelajarannya itu materi pembelajaran apa dan modelnya itu model apa. Di sini saya menggunakan model problem based learning. Lalu dibagi menjadi dua, itu tentang pemahaman konsep dan self-concept. Maka timbullah pertanyaan-pertanyaan. Lalu selanjutnya yaitu adalah asumsi dan hipotesis penelitian. Yang pertama itu asumsi. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini, dikemukakan beberapa asumsi yang menjadi landasan dasar dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, model pembelajaran problem-based learning dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Yang kedua, pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan menyelesaikan permasalahan matematis. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran problem-based learning lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional. Yang kedua, kemampuan self-concept siswa yang memperoleh model pembelajaran problem-based learning lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional. Yang ketiga, terdapat korelasi positif antara kemampuan pemahaman konsep matematis dan self-concept siswa yang memperoleh model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya yaitu adalah metode dan desain penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen. Menurut Rus Effendi, pada penelitian menggunakan metode kuasi
eksperimen subjek tidak dikelompokkan secara acak, tetapi peneliti menerima keadaan subjek keadaannya seadanya. Hal ini sejalan dengan Indrawan dan Yaniawati 2017 halaman 58 mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan desain kuasi eksperimen dilakukan tanpa proses teknik sampel peluang. Subjek penelitian berjalan alami. Pada penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang memperoleh pembelajaran konvensional. Sebelum mendapat perlakuan kedua kelompok kelas terlebih dahulu dilakukan tes awal atau pretest. Setelah kedua kelompok tersebut diberikan perlakuan, maka masing-masing kelompok diberikan tes akhir atau post-test. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa antara lain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Pasundan 4 Bandung. Objek penelitiannya adalah objek pada penelitian ini, yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis, dan diambil dua kelas dengan pertimbangan tertentu, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian. Kita di sini menggunakan instrumen tes dan instrumen non-tes. Pada instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematis, kita menghitung validitas, menghitung reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Kedua itu adalah instrumen non-tes konsep. Instrumen non-tes pada penelitian ini digunakan untuk mengukur aspek afektif, yaitu konsep matematis siswa. Instrumen non-tes ini berupa skala sikap, yaitu angket. Angket berisi pernyataan yang digunakan untuk melihat respon siswa terhadap pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah teknik analisis data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka dilanjutkan dengan menganalisis data. Data tersebut dianalisis menggunakan bantuan program software IBM SPPS 22.0 for Windows. Data yang dianalisis adalah sebagai berikut. Kita akan menganalisis peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis atau rumus normal gain. Langkahnya, analisis statistik deskriptif data index gain, uji normalitas index gain, uji homogenitas index gain, uji non-parametris index gain. Prosedur penelitian. Tahap perencanaan. 1. Mengajukan judul penelitian. Kedua, menyusun proposal penelitian. Ketiga, seminar proposal. Keempat, revisi proposal. Kelima, mengurus perizinan penelitian. Keenam, menyusun instrumen penelitian. Dan yang ketujuh adalah revisi instrumen penelitian. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Berikut ini tahap pelaksanaan yang akan dilakukan peneliti. Yang pertama, memberikan pretest atau tes awal kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada kelas eksperimen dan kegiatan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Ketiga, memberikan protes kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, tahap akhir. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data-data hasil eksperimen. Kedua, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Ketiga, membuat kesimpulan akhir penelitian. Jadwal penelitian. Yang pertama, penyusunan dan pengajuan judul dilakukan pada bulan Januari tahun 2021. Yang kedua adalah menyusun proposal penelitian, dilakukan pada bulan Februari tahun 2021. Yang ketiga adalah melaksanakan seminar proposal, dilakukan pada bulan Februari tahun 2021. Yang ketiga adalah menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen, seperti silabus, RPP, LKPD, dan instrumen evaluasi, dilakukan pada bulan Maret. Selanjutnya adalah administrasi perizinan penelitian, dilakukan pada bulan Maret tahun 2021. Percobaan pengujian dan revisi instrumen dilakukan pada bulan Maret tahun 2021. Penelitian dilakukan pada bulan Maret, April, Mei tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret, April, Mei tahun 2021. Pengolahan data dilakukan pada bulan April dan bulan Mei tahun 2021. Pembahasan hasil penelitian dilakukan pada bulan Mei dan bulan Juni tahun 2021. Penulisan dan penyusunan skripsi dilakukan dari Maret, April, Mei sampai Juni tahun 2021.